Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di acara belajar ngaji bersama. Kali ini kita akan sama-sama untuk belajar mempelajari Al-Quran surat An-Nisa ayat 138, yang mana ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang munafik, bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basiril munafikin bi anna lahum adzaban alim. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Setelah kita membaca ayat ini, kita koreksi kembali diri kita. Apakah kita termasuk orang yang munafik atau bukan? Tanda-tanda orang yang munafik itu, yang pertama, apabila ia berjanji maka mudah mengingkarinya, dan apabila ia berkata mudah berdusta, dan apabila ia diberi amanah maka akan berkhianat. Nah, sini kalimat ini ada atau tidak di dalam diri kita? Mari kita koreksi diri kita masing-masing bahwa kita termasuk orang munafik atau bukan. Apabila kita berjanji maka akan mudah mengingkarinya. Sudahkah kita tepati janji kita? Terutama kepada Allah, yang mana di saat itu di dalam kita mau menikah, kita ucapkan dua kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ucapan yang kita ikrarkan di saat kita mau menikah ini sudah kita tepati atau belum? Kalau belum, berarti kita termasuk salah satunya orang yang munafik, berdusta kepada diri kita sendiri karena mengingkari janjinya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Sudahkah kita menyembah Allah? Jika belum, maka berarti kita termasuk orang yang munafik dalam ucapan kita sendiri. Qul wallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Sudahkah kita mengesahkan Allah?
Allahus Somad. Allah lah tempat kita meminta. Sudahkah kita meminta kepada Allah? Karena di situ Allahus Somad, Allah tempat meminta. Minta sesuatu. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, itu hanya mintalah kepada Allah. Karena Allah tempat kita meminta. Sini. Nah, jika kita masih meminta selain kepada Allah, kita minta kepada dukun, kita minta kepada keramat, karuhun, bahkan makam-makam yang dianggap memiliki keramat yang bisa memberikan syafaat bil barakah kepada kita, maka kita termasuk orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita termasuk orang yang munafik. Nah, sudahkah kita beriman? Yang mana di situ jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Karena wa minan nas mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan mereka bukan yang beriman? Karena mereka munafik. Mereka hanya beriman kepada Allah hanya di lisannya, di ucapannya. Tapi perilaku dan perbuatan, akhlak budi pekertinya sama sekali jauh dari tuntunan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah mengatakan innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanyalah untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak yang mulia. Ciri-ciri orang yang beriman tentunya memiliki jiwa yang berakhlak, berbudi yang baik, yang tidak suka menghujat, tidak suka menghasut, tidak suka ghibah, mencela dan lain sebagainya. Ini ciri orang yang beriman. Dan di situ dijelaskan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang iman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, pada mereka itu. Jadi kalau kita sudah merasa dirinya beriman, tentunya melaksanakan sholat. Bila kita belum melaksanakan sholat, maka berarti kita belum termasuk orang yang beriman. Artinya ucapan kita dalam mengucapkan kalimat iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, itu hanya batas di lisan kita. Tapi hati kita ingkar kepada Allah dan Rasulnya karena meninggalkan perintahnya, meninggalkan sholatnya. Bahkan ada yang meninggalkan puasa di bulan Ramadannya. Padahal puasa Ramadan itu adalah panggilan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Di sini letaknya kemunafikan. Orang-orang yang munafik yang ini yang seperti
inilah yang akan mendapatkan azab. Ini munafik kepada diri kita sendiri, mengingkari janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita tidak menjalankan syariat dalam Islam itu, maka termasuk munafik, mengingkari janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang seperti ini yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih di hadapan Allah nanti di akhirat sana. Sahabatku kaum muslimin dan muslimah, mari kita belajar untuk memperbaiki diri, untuk mengkoreksi diri, agar kita jangan termasuk menjadi orang-orang yang munafik. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaiton innahu aduwwum mubin. Bukankah aku sudah perintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu jangan menyembah setan. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Surat Yasin ayat 60 ini sudah sering kita baca. Berulang-ulang kali kita baca. Karena hanya batas kita membaca, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, maka kita tidak mendapatkan petunjuk yang sehingga kita menjadi orang yang munafik. Munafik karena kita menyembah kepada setan, mengikuti langkah-langkah setan, suka menghasut, suka mencela, ngerompi, fitnah, gibah, menceritakan aib keluarganya. Nah, ini salah satu tanda-tanda kita termasuk orang yang menyembah setan. Munafik. Karena sudah kita baca ayatnya berulang-ulang kali, namun masih menjalankan ajaran setan, mengikuti setan, menjadi setan. Nah, munafik. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan azab nanti di hadapan Allah. Basiril munafikin bi anna lahum adzaban alim. Kabarkan kepada orang-orang yang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi hanya pengakuan kita bahwa Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku, hanya batas di lisannya. Islam agamaku, padahal Islam itu terdiri dari isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ini yang wajib kita kerjakan bila kita benar-benar mengaku diri kita Islam. Berarti kita melaksanakan sholat 5 waktu. Al-Quran kitabku. Tapi setelah dibacakan Al-Quran, diterjemahkan yang ada di dalam Al-Quran, malah justru memusuhi, menuduh, memfitnah. Nah, ini munafiknya. Munafik mengaku Rasulullah Muhammad adalah nabinya, tapi disampaikan sunah-sunah nabi malah justru mengelak, menghindar, menentang, bahkan mencela.
inilah munafik. Munafik. Oleh karena itu, sahabatku, marilah kita benahi diri kita, jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Karena orang-orang yang munafik ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Lah kita sama Allah aja kita termasuk sudah mengingkari janji kita. Lah apalagi dengan manusia, sesama manusia. Maka ancaman bagi orang-orang yang munafik itu sangatlah berat, karena orang-orang munafik itu merupakan suatu penyakit yang sangat membahayakan di dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, baik dalam bernegara, baik dalam berorganisasi, maupun di dalam berumah tangga. Bila ada sifat munafik, pasti tidak akan menemukan suatu jalan kebaikan. Pasti kehancuran yang akan terjadi di kemudian harinya. Itulah tanda orang munafik itu betul-betul diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah merupakan suatu penyakit. Jadi kalau kita gambarkan di dunia ini, tanda orang munafik itu seperti buah benalu atau batang benalu. Dia suka menumpang di pohon yang lain. Nah, sementara yang ditumpangi kurus mati, yang numpang gemuk. Ini orang munafik. Karena orang-orang munafik ini manis di bibirnya, namun jahat di hatinya. Jadi manis di bibirnya itu manis, tapi jahat di hatinya, kejam. Sahabatku, itu yang saya sampaikan untuk sementara ini. Sampai ini dulu yang saya sampaikan, dan kita nanti sambung kembali di acara yang sama, di gelombang yang sama, di waktu yang berbeda, namun tetap di channel yang sama. Jika ada kekurangan dan kehilapan serta kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, karena itu mungkin keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon ampun kepada sahabatku, saudaraku semuanya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.